Selamat berjumpa, selamat belajar dengan Ibu Ninyoman Ayu Analis. Semoga kalian tetap semangat belajar di musim pandemi. Adapun dua pokok bahasan besar yang akan kita bahas di semester ini adalah tentang kesebangunan dan bangun ruang sisi lengkung. Mari kita coba lihat apa saja yang terdapat dalam kesebangunan. Untuk pertemuan kali ini kita akan coba untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu memahami pengertian skala pada gambar atau model. Menghitung salah satu unsur yang belum diketahui pada gambar berskala jika diberikan data lainnya. Memahami pengertian kesebangunan dan kongruensi. Menentukan perbandingan sisi pada benda-benda sebangun. Menghitung salah satu sisi yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Perhatikan gambar peta Pulau Bali. Ya, tentunya sering kalian lihat dalam sebuah peta biasanya dituliskan skala. Ya, perhatikan yang berwarna merah ini adalah skala. Kita coba perbesar. Skalanya adalah 1 berbanding 400.000. Apa arti skala tersebut? 1 cm pada peta mewakili 400.000 cm atau 4 km di jarak sebenarnya atau sesungguhnya. Jadi skala 1 banding 400.000 artinya 1 cm pada peta mewakili 400.000 cm atau 4 km di jarak sebenarnya. Dengan skala ini, jika jarak di peta 2,5 cm, tentunya bisa dihitung jarak sebenarnya. Yang tentu kalian ingat adalah bahwa 1 juta senti itu sama dengan 10 km. Nah, sebaliknya jika jarak sesungguhnya 5 km, berapa cm terlihat di peta? Nah, bisa kalian pikirkan itu? Ya, coba. Ya. Lalu apa sih sebenarnya itu skala? Skala sebenarnya adalah jarak, perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Atau jika kita tuliskan formula, itu skala adalah, ya, jika jarak peta itu JP, jarak sebenarnya itu adalah JS, maka skala adalah JP berbanding JS, JP bagi JS. Nah, dengan ini bisa kita cari, jika yang ditanyakan adalah jarak peta, tentunya adalah skala dikali jarak sesungguhnya. Begitu juga kalau jarak sesungguhnya yang ditanyakan, maka akan kita peroleh dengan jarak peta dibagi skala. Nah, itulah pengertian tentang skala. Nah, silakan kalian simak contoh-contoh berikut. Tentukanlah jarak sesungguhnya suatu kota jika pada peta kedua kota tersebut digambar dengan 1,25 cm dengan skala pada peta adalah 1 berbanding 500.000. Ada beberapa cara yang bisa kita kerjakan, yaitu dengan memahami pengertian skala. Nah, dalam soal ini diketahui JP 1,25 cm. Skalanya 1 berbanding 500.000 cm. Ditanyakan jarak sesungguhnya berapa? Penyelesaiannya ya, yang pertama yaitu dengan menggunakan rumus bisa seperti tadi, maka JS sama dengan JP per skala. Jadi 1,25 per 1 per 500.000. Nah, kalian masih ingat kan pembagian dengan bilangan pecahan? Ya, kita akan mencobanya dengan mengalihkan dari kebalikan 500 banding 1. 1,25 kali 500 banding 1. Atau bagi 1. Tentunya ini hasilnya adalah 500. 1,25 kali 500.000 itu sama dengan 625.000 cm. Masih dalam senti. Ya, kita akan coba ini ubah dalam kilometer. Ingat 1 kilometer 100.000 cm. Sehingga kita bagi itu dengan 100.000 menjadi 6,25 kilometer. Itu cara pertama. Nah, kita coba cara kedua. Yaitu dengan pengertian skala ya. Skala pada peta 1 banding 500.000. Nah, dari pemahaman tentang skala bahwa 1 cm jarak di peta sama artinya dengan
500.000 cm jarak sesungguhnya. Jika 1 cm sama dengan 500.000, berarti setengah senti itu sama dengan 250.000 cm jarak sesungguhnya. Tentunya 0,25 itu adalah 1/4. Ya, ini juga dibagi 4. 500.000 bagi 4 berarti 125.000 cm jarak sesungguhnya. Nah, itu. Jadi 1,25 jarak pada peta ya jarak yang 1 cm ditambah jarak yang setengah senti. Jadi 500.000, 1 cm 500.000 ditambah 0,25, 125.000 cm. Hasilnya adalah 625.000 cm. Ini sama dengan 6,25 km. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalian sudah mempelajari tentang perbandingan di kelas 7 dan 8 kalau tidak salah ya. Jadi dengan perbandingan senilai bahwa skala itu adalah perbandingan jarak peta banding jarak sesungguhnya. Ini juga yang akan kita cari juga perbandingan di peta dengan jarak sesungguhnya. 1 banding 500.000 sama dengan 1,25 per JS. JS-nya akan dicari. Nah, dengan prinsip perkalian silang itu 1 kali JS ya sama dengan 1,25 kali 500.000. 1 kali JS sama dengan 1,25 kali 500.000. Hasilnya adalah 625.000 cm. Ini juga sama dengan 6,25 km. Jadi cara 1 dengan menggunakan formulanya, skalanya, ya. Cara 2 dengan pemahaman, pengertian tentang skala, kemudian dengan perbandingan. Bisa kalian cari, yang mana saja bisa kalian gunakan dengan intuisi yang benar. Mari kita lihat apa yang terdapat dalam kesebangunan dan kongruensi. Kita coba lihat gambar-gambar berikut. Perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Pada gambar 1 itu kita lihat, perhatikan ya, terdapat gambar kursi dengan bentuk sama, ukuran sama. Nah, kedua benda ini dikatakan sebangun dan juga kongruen. Perhatikan. Terus gambar yang kedua, perhatikan. Jadi, gambar yang kedua juga bentuknya sama, kemudian ukuran sama. Kedua bangun itu dikatakan sebangun dan juga kongruen. Lihat gambar 3. Nah, pada gambar 3 perhatikan, ini ada dua kursi yang bentuknya sama, perhatikan, tapi ukurannya berbeda. Bentuknya sama, ukuran berbeda. Dua benda ini dikatakan sebangun tetapi tidak kongruen. Nah, bisa kalian pahami pelan-pelan ya. Gimana dengan gambar 4? Perhatikan. Untuk gambar 4 ini dari bentuk saja sudah berbeda. Jadi bentuk berbeda, ukuran juga berbeda, maka dia dikatakan tidak sebangun, juga tidak kongruen. Yang berdasarkan pemahaman dan tentang bangun-bangun ini, coba kalian tentukan apa sih kata kunci untuk kesebangunan dan kongruensi. Untuk sama, ukuran sama, dan seterusnya. Kita coba lihat kata kunci. Untuk kesebangunan ternyata, ya perhatikan, kesebangunan, bentuk sama, ukuran sama, bentuk sama, ukuran sama, bentuk sama, ukuran berbeda, juga sebangun. Jadi bentuk sama, ukuran boleh berbeda, itu adalah kata kunci untuk kesebangunan. Lalu bagaimana dengan kongruensi? Untuk kongruensi perhatikan, ya, jadi bentuk dan ukuran harus sama. Itulah kongruensi. Nah, coba pikirkan tentang hal berikut. Dua benda kongruen pasti sebangun, atau dua benda sebangun pasti kongruen. Berdasarkan ilustrasi tadi, bisa kalian tentukan kira-kira pernyataan yang mana yang benar. Yang di atas atau di bawah. Dua benda kongruen pasti sebangun atau dua benda sebangun pasti kongruen.
Yang berdasarkan pemahaman itu, coba sebutkan contoh beberapa benda sebangun dan kongruen di sekitarmu. Ya, bisa dipikirkan. Nah, kita coba lihat lagi. Kesebangunan pada bangun datar. Kita lihat dua benda ini. Nah, kalian lihat bentuknya sama bukan? Ya, tapi ukuran berbeda sehingga dia dikatakan sebangun. Berdasarkan intuisi tentang kesebangunan, jadi bentuk sama, ukuran berbeda, boleh berbeda. Ya. Untuk ukuran sama ini otomatis ya menyatakan, perhatikan, syarat kesebangunan pada bangun datar, yaitu perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Ya, masih ingat perbandingan senilai di awal? Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, perhatikan, yang mana perbandingan sisi yang bersesuaian? Perhatikan, sisi AB yang berwarna merah dengan sisi EF. Itu akan sebanding dengan perbandingan sisi yang bersesuaian yang lainnya, yaitu BC dengan FG. AB banding EF, AB banding EF bersesuaian dengan perbandingan BC banding FG, bersesuaian lagi dengan CD banding GH, bersesuaian lagi dengan AD atau DA berbanding HE atau EH. Perhatikan sisi-sisi bersesuaian ini. Merah, yang hijau, kemudian ini, dan yang biru. Jadi perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Nah, syarat yang kedua itu yang harus dipenuhi itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Karena bentuk yang sama ini akan merujuk ke arah sudut. Jadi sudut-sudut yang sama itu adalah yang bersesuaian, sudut A dengan sudut E, ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut E, ukuran sudut B sama dengan ukuran sudut F, ukuran sudut C sama dengan ukuran sudut G, ukuran sudut D sama dengan ukuran sudut H. Jadi dua syarat kesebangunan ini adalah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai serta sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Maka dikatakan bahwa bangun ABCD itu sebangun dengan bangun IFGH. Notasinya adalah ABCD sebangun dengan IFGH. Nah, itu kesebangunan pada bangun datar. Kita coba contoh. Ini ada dua bangun datar yang sudah dikatakan sebangun. Nah, kalian disuruh menentukan berapa nilai X-nya. Ini ada dua bangun datar berbentuk persegi panjang. Lihat bentuknya sama, ukurannya berbeda ya, tapi sudah dikatakan ini sebangun. Dua bangun datar berikut adalah sebangun. Sudah sebangun ini ya. Dikatakan, nah kalian disuruh menentukan berapa nilai X. Nah, kalau dia sudah sebangun tentunya dua syarat kesebangunan bisa dipenuhi. Lalu yang mana itu sisi yang bersesuaian? Perhatikan. Nah, dengan melihat posisinya berarti sisi yang bersesuaian tanpa melihat titik-titik sudutnya. Melihat sisi bersesuaian, bentuknya disesuaikan, maka sisi ini bersesuaian dengan sisi itu. Sisi lebar bersesuaian dengan sisi lebar yang kedua. Nah, dengan pemahaman ini ya, bisa kalian selesaikan masalah ini ya. Jadi syarat yang pertama adalah perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Jadi 15 banding X ya. 15 banding X sisi bersesuaian sebanding atau sama nilainya dengan 9 berbanding 3. Nah, dengan prinsip perkalian silang maka 9 kali X sama nilainya dengan 15 kali 3. Jadi X sama dengan 15 kali 3 dibagi 9. Ini bisa kalian sederhanakan ya, 3-nya 3 berbanding 9, 1 berbanding 3 sehingga tinggal 3 di sini ya. 15 per 3 jadi 5 cm. Maka nilai X-nya adalah 5 cm. Nah, itulah untuk
menentukan salah satu sisi yang belum diketahui jika sudah diketahui bahwa benda itu sebangun, dengan memperhatikan syarat-syarat kesebangunan. Sisi yang bersesuaian sebanding. Demikianlah tentang kesebangunan dan skala. Ya, tugas berikutnya ada 3 tugas yang perlu kalian kerjakan, yaitu yang pertama adalah ini sebuah model bangun dibuat dengan skala itu. Nah, jika keadaan sebenarnya panjang bangun tersebut 255 cm, tentukan panjang bangun pada model. Jarak sebenarnya sebuah kota 17 kilo. Jika pada gambar atau peta dibuat 34 cm, tentukan skala yang digunakan untuk membuat peta tersebut. Nah, yang ketiga, ini sebenarnya ada di buku paket ya. Silahkan kalian cari. Jika ada 2 bangun sebangun seperti ini, coba kalian tentukan nilai A dan B. Ya. Selamat belajar, selamat mencoba. Silahkan berdiskusi, tanyakan yang belum jelas.